لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات وبفضله تم البركات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على فردوس الأعلى مفتاح الجنة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه المثبتين اللهم صل على الفاتح مفتاح الحجوب والكشوف والشهود وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berkumpul bersama atas izin Allah, saling berbagi, bertadabur ilmu, berubudiyah dan dalam rangka bermakrifat kepadanya. Salawat dan salam kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya kita disuguhkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani Kutubur Rabbani tentang obat jauh dari Allah dan cara dekat kepadanya. Itu ya, pada pertemuan kita sebelumnya kita diingatkan bahwa seorang itu dia berada dalam dua hal. Yang pertama, dia jauh dari Allah, dan yang kedua, dia dekat dan sampai kepada Allah. Nah, kemudian kalau kita tahu kita jauh dari Allah, kita tidak dekat dengan Allah, apa yang harus kita lakukan? Maka bersegera menuju Allah. Yang kita ini kan sebetulnya tahu posisi kita di mana. Kita dekat dengan Allah atau tidak, kita bisa juga merasakan. Ya, kalau mau indikator sederhana, dekat dengan Allah itu kan orang yang selalu berzikir kepadanya. Nah, kalau kita tahu kita jarang zikir atau kita tidak berzikir sama sekali, tahu bahwa kita sangat jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, maka yang kita lakukan apa? Bersegera menuju Allah. Kalau di sini kan belum mengistilahkan dengan segeralah terbang menuju Allah menggunakan dua sayapmu. Sayap yang dua itu, yang pertama meninggalkan kelezatan dunia dan syahwatnya, meninggalkan yang haram, yang mubah, dan meninggalkan semua hal yang menyenangkan, yang orientasinya adalah orientasi nafsiyah. Dan yang kedua, ya tanggunglah cacian orang atau bersabarlah, dan mesti jauh dari makhluk, menjauhi hawa, menjauhi iradah, menjauhi angan-angan dunia dan akhirat. Ini kerjaan yang harus dilakukan kalau kita merasa diri kita jauh dari Allah. Kalau jauh dari Allah, kita berusaha meninggalkan semua hal yang mendekatkan kita kepada makhluknya. Maka kita harus kembali kepada Allah. Dan kita juga mesti menerapkan ilmu sabar terhadap apapun. Kan kalau orang sudah mulai, bahasanya taubat ya, atau bahasa keren itu hijrah, itu kan orang yang sekelilingnya kadang ada yang cemooh juga, ada yang menghina juga, ada yang mencaci juga, tapi dia sabar, biarin orang mau berkata apa. Karena memang karakter orang yang sudah dekat dengan Allah, orang yang berzikir dengan Allah, dia tidak mempedulikan orang lain, mau dipuji orang atau tidak, atau dicaci orang atau tidak, dia tidak masalah. Yang penting dia zikir aja sama Allah. Nah, ini kita diingatkan untuk itu. Ya, obatnya dua ini, tinggalkan semua kelezatan duniawi. Apa maksudnya meninggalkan semua kelezatan duniawi?
jangan sampai hubud dunia masuk ke dalam qalbu. Maka ini dilanjutkan pada pasal berikutnya, maka berikutnya tentang zuhud. Mesti zuhud dunia dan bahkan zuhud dunia akhirat. Kalau zuhud dunia itu tidak memasukkan dunia sampai ke dalam qalbu. Ini sering kita ulang-ulang, bahwa yang disebut dengan meninggalkan kenikmatan dunia dan syahwat yang haram, mubah dan sebagainya itu, kita tidak terlena dengan hirup pikuknya dunia ini. Dan kita juga sering katakan bukan berarti kita berhenti kerja juga, enggak begitu juga, karena kita juga punya tanggungan yang lain. Yang penting itu jangan sampai masuk itu dunia ke dalam qalbu. Dunia itu di genggaman, jangan kita sampai digenggam oleh dunia. Kalau kita digenggam oleh dunia, itu dipastikan kita jauh dari Allah. Tapi kalau dunia berada di genggaman kita, begitulah cara kita mendekat kepada Allah. Kan kaedahnya sudah ada. Kalau kita taat dan patuh kepada Allah, Allah akan menjauhi dan mentalak dunia. Allah akan jadikan dunia seisinya itu berkhidmat kepadamu. Tetapi sebaliknya, kita nggak kenal Allah, kita malah sibuk dengan urusan duniawi, ya kita diperbudak oleh dunia. Nah sekarang cek aja kita selama ini jadi budak dunia atau malah dunia yang menjadi budak kita. Kalau kita paham selama ini kita jadi budak dunia, maka segera kepada Allah, kembali kepada Allah, lapor ke Allah, talak dunia itu. Itu ada tafsir Minangkabaunya itu. Tahu tafsir Minangkabaunya apa? Nak tahu dirancak jando talak tigo. Itu. Kalau mau melihat janda, cantiknya janda itu talak 3 dia. Untuk kelihatan cantiknya itu, mau balik nggak bisa. Syarat baliknya ada 1, nikah dulu dia sama orang lain. Ya kan? Setelah nikah sama orang lain, cerai dulu dia, tunggu dulu idahnya. Kalau dia emang nggak mau cerai gimana? Nah itu pusing di situ tuh. Itu tafsir Minangkabaunya. Maka talaklah dunia, maka dunia akan berkhidmat kepadamu. Itu maksudnya meninggalkannya itu. Jadi tujuan kita tidak dunia oriented, tapi tujuan kita Allah oriented. Itu tujuan kita. Oke, sekarang kita masuk kepada makalah yang ke-58 fi sababil ibtila'i ta'ifati minal mu'minin. Menjelaskan tentang sebab diujinya sekelompok orang mukmin. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidina al-Mahdi khalifatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati ridwanullah alaihim wa awliyaillah fil alamin wal malaikatillah al-muqarrabin wa ila ruhina wa anfusina wa nakhusu khususan li Syekh Abdul Qadir Jilani kutubur rabbani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tsaniyatu wal khamsun fi sabab ibtila'i ta'ifati minal mu'minin. Makalah yang ke-58 bukan 52 8 51 udah lewat. Sekarang 52 Ats-tsaniyatu wal khamsun. 52. Menjelaskan tentang diujinya satu kelompok dari orang mukmin. Allah menguji al-mu'min. Nah, ini al-mu'min di sini maksudnya adalah para kekasih Allah. Al-mu'min dia pakai alif lam itu. Ini kalau
kita perhatikan kalam Nabi itu, ana minallah wal mu'minuna minni. Saya dari Allah kata Nabi, dan orang mukmin itu dariku. Al mu'min yang pakai alif lam itu adalah kekasih Allah. Nah, sebab diujinya kekasih itu apa? Ini dia yang mau kita lihat itu. Jadi jangan tidak ada ujian kekasih, itu ada ujiannya. Qala radhiyallahu arda, innama yabtaliyallahu ta'ifatan minal mu'minina al-ahbabi min ahli al-wilayati liyaruddahum bil bala'i ila su'ali fayuhibbu su'alahum fa iza sa'alu yuhibbu ijabatahum fayu'til karama wal juda haqqahuma li'annahuma yutalabani li'annahu azza wa jalla 'inda su'alil mu'minina minal ijabati wa qad tahsulul ijabatu wa la yahsulun naqdu wan naqadu li ta'wikil qadari la 'ala wajhi 'admil ijabati wal hirman falyata'addabil 'abdu 'inda nuzulil bala. Orang mukmin itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mukmin yang mana tuh? Orang mukmin yang menjadi kekasihnya Allah. Dia termasuk ke dalam kelompok aulia Allah. Mereka itu diuji dengan cobaan, kembali mereka diuji karena Allah pengen ini mereka berdoa kepada Allah, ingin lagi dia bermunajat kepada Allah. Maka senandung rindu, senandung munajat, berdoa kepada Allah itu ternyata disenangi oleh Allah. Nah, ini juga bagian kritik ini atau kritik kepada orang-orang yang katanya enggak berdoa. Karena kadang makomnya sudah enggak berdoa lagi kan. Kadang berdoa dia malu kan. Nah, sekarang Allah mau dia berdoa. Supaya dia berdoa diuji oleh Allah. Supaya dia minta lagi kepada Allah, dia diuji. Dia kembali diuji oleh Allah sehingga dia berdoa minta Allah. Fayuhibbu su'al, yang Allah inginkan itu, yang Allah suka itu, dia suka kalam-kalam manja dari hambanya. Dia suka rintihan permintaan dari seorang hamba. Dan sudah barang tentu kalau dia meminta, Allah pasti kabulkan. Allah pasti kabulkan. Yang penting diminta gitu. Yang penting bermohon kepada Allah, yang penting bermunajat kepada Allah. Maka kalau kekasih itu dia tidak lagi soalnya itu, permintaannya itu tidak permintaan langsung. Tapi dia lebih seperti orang bermunajat, menyanjung dengan senandung rindu, memuji. Isinya nggak ada minta lagi, tapi dia bermunajat. Nah, ini disebut dengan ungkapan, ada istilahnya munajat al-arifin. Ada munajatnya para arif billah. Dia bermunajat kepada Allah, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau kita perhatikan kalamnya macam-macam. Kalamnya macam-macam. Kalau bahasa lainnya boleh kita katakan kalam munajat itu adalah kalam-kalam istilahnya itu, rayuan dari seorang hamba kepada sang khaliknya. Nah, yang ditunggu-tunggu itu kalam-kalam rayuan itu. Kalam-kalam rayuan kepada Allah itu.
Coba kita perhatikan di dalam ungkapan orang apa? Ilahi stulil apa itu dawami? Ilahi las tulil firdausi ahla. Terus wala aqwa ala naril jahimi. Terus apa lagi? Hah? Terus Inna qarabati dzambil azimi. Terus apa lagi? Itu kan sebetulnya bagian dari kalam-kalam munajat itu. Tidak sanggup, dosaku banyak. Dosaku seperti debu, seperti pasir di pantai. Bisa ngitung pasir di pantai? Ada yang suka ngitung pasir di pantai? Ada tuh yang ngitung sampai sekarang belum kelar-kelar juga ngitungnya. Nggak bisa dihitung. Kita belajar ya. Belajarnya sama dari itu ngitungnya. Oke. Jadi semuanya itu Allah pasti kabulkan. Yang penting seorang hamba itu meminta. Seorang hamba itu berkalam ya Rob. Jadi kalam ya Rob, ya Ilahi. Coba perhatikan kalam-kalam munajat tuh. Ya Ilahi, ya Rabbi, ya Maliki. Macam-macam itu kalamnya. Kalau dia sampai pada posisi yang luar biasa, ya Ana. Wah, kalau sampai kalam itu tuh mabuknya kepayang itu. Maka apabila orang mukmin itu, al-mukmin itu meminta, maka Allah suka mengabulkan permintaannya. Kalau berikan kepadanya kemuliaan, memberikan kepadanya kedermawanan, dan satu hal, kalau orang itu benar mulia, orang itu benar dermawan, haknya apa? Hak mulia dan dermawan itu apa? Ada aplikasinya. Jadi kalau ada orang bilang, oh bapak ibu orang dermawan, itu harus ada buktinya memang dermawan atau tidak. Harus ada buktinya benar dermawan gitu. Kalau dikatakan orang baik juga harus ada buktinya baik. Kelihatan kebaikannya gimana. Karena Allah itu ketika hambanya al-mu'min itu meminta, Allah pasti ijabah. Nah terkadang ini orang yang salah paham. Allah kan sudah nyatakan, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku pasti kabulkan. Itu kalam, hak atau hak? Kalam itu hak, tapi kita malah menilainya seperti hak. Kalau orang menilainya hak, maka dia tidak termasuk dalam kategori al-mu'min yang sedang kita bicarakan ini. Itu orang yang ragu itu orang yang nuduh-nuduh juga itu. Kalam Allah itu hak, pasti benar. Minta apapun yang kau minta pasti aku kabulkan, pasti aku perkenankan. Cuman masalahnya sekarang, nanti, setelahnya. Kita kan maunya seperti ini, anak-anak minta jajan, hari itu juga harus jadi. Kan susah itu. Apalagi karakter anak yang tidak boleh dijanjikan. Itu terus minta terus itu. Nagih terus. Padahal janjinya sebulan lagi, nagihnya sekarang. Nah, itu terkadang kita seperti itu. Kita minta ke Allah. Kadang ini juga doa yang tak realistis.
Ini kembali lagi kita masa-masa membilang doa, ada doa realistis dan tidak realistis. Dulu pernah kita bilang begitu. Kita diskusi sama teman-teman mahasiswa. Doanya itu belum doa cepat selesai. Kalau cepat selesai kan nggak mungkin dia selesai. Dia baru masuk 4 tahun baru bisa selesai. Nah ini sama juga dengan para jomblo ini kan, doanya langsung Robbi habli minas sholihin. Nggak mungkin dikabulkan itu. Nah, istrinya belum ada kan? Gimana minta Robbi habli minas sholihin? Minta dulu calon mak itu. Nah itu bagian dari anekdot inilah ya, supaya kita bisa pahami. Saya sudah doa sama Allah, tapi Allah tak kabulkan. Kita tanya doanya apa, Bu? Misalnya kan, doanya apa, Pak? Kadang mintanya lain, maksudnya beda. Kan ada juga yang begitu. Maka sabar, Allah pasti kabulkan. Tidak ada Allah yang menolak, tidak ada Allah yang tidak mengabulkan doa itu. Doa itu pasti diijabah semua. Apa? Nah, ini pertanyaannya menarik ini. Kita banyak yang minta surga tapi belum mati. Kira-kira itu dikabulin apa kagak itu doanya? Hah? Kalau pemahaman kita surga itu nanti setelah mati, ya. Kalau itu pemahaman kita, ini keliru. Surga itu ada yang disegerakan juga. Kan ada surga dunia. Udah dapat kan surga dunia? Al-mar'ah as-salihah. Nah, yang belum kawin ya kasihan deh loh gitu kan. Itu sampelnya. Lalu apa lagi? Minta surga itu tanda doa kita minta surga Allah kabulkan, kita selalu didekatkan dengan taman surga. Apa taman surga? Taman surga halaqah zikir. Halaqah zikir. Taman surga tempat-tempat kajian-kajian kemakrifatan. Itu taman-taman surga. Tanda kita, doa kita dikabulkan oleh Allah minta surga, semua aktivitas yang kita lakukan setiap hari adalah amalan orang surga. Tapi sebaliknya, doa kita minta surga, tapi amalannya amalan neraka. Itu kita perlu evaluasi itu. Perlu evaluasi. Kalau kita tahu cepat-cepat kembali, yang masalahnya kan kita nggak tahu. Nah itu dia. Nah tapi tugas kita meminta kepada Allah. Surga itu ya makna sederhana adalah kenikmatan. Jika kita menikmatin hidup, itu sudah surga sudah. Kebahagiaan itu sudah surga. Kenyamanan itu sudah surga. Nyaman, santai surga itu. Apalagi Allah kasih icip, bisa saja. Kalau al-mu'min dia bisa, sekarang dia bisa surga, datang jalan-jalan dia ke surga, bisa. Al-mu'min. Siapa al-mu'min? Kekasihnya Allah. Kalau kekasihnya Allah apa? Lisannya Allah, kalamnya Allah. Geraknya Allah, semuanya bisa, insya Allah. Apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan itu beradablah ketika ada ujian. Orang yang kadang banyak juga nggak beradab ketika ujian datang. Ketika dikasih ujian dibilang ini
apa namanya, dikasih ujian dibilang orang tidak sayang, bilang tidak ini, kan ada begitu kan? Itu karakter anak-anak betul itu. Kalau kita masih begitu, ternyata rohani kita masih kanak-kanak, masih mesti disekolahin itu, biar cepat gedenya, biar cepat pahamnya. Anak-anak kan begitu, minta pun dia nggak beradab kadang kan, dikasih ujian begitu juga. Nah, maka kita juga harus cek posisi kita ini berada pada posisi kanak-kanak atau sudah remaja atau sudah dewasa. Maka ketika ada cobaan, ketika ada ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus pasang adab. Apa adabnya? Cek. Apa yang akan dicek? Cek dosa-dosa yang pernah dilakukan. Saya barusan lakukan dosa apa ya? Saya lakukan kesalahan apa ya? Perintah Allah yang mana yang saya tinggalkan? Larangan Allah yang mana yang aku kerjakan? Ceknya apa lagi? Ma dhahara minha wa ma batan. Cek zahirnya, cek juga batinnya. Itu sebetulnya, itu artinya apa itu? Kita langsung koreksi diri. Kita langsung memuhasabahi diri. Kenapa ya? Kenapa bisa jadi begini? Cek. Sehingga tidak ada muncul dari kita itu menentang takdir Allah. Enggak ada ketika kita sedang menjalani itu. Dan tidak ada juga kita memahami dan harus jadi perhatian kita. Innama yubtala bidzalika muqabalatan. Ini ujian ini sebetulnya kan ingatan untuk kita. Kalau bahasa lainnya ini balasan ini. Kasih bala itu ada problem yang kita lakukan, ada soal yang pernah kita lakukan. Dikasih ujian. Fa in inkashafa al-bala wa illa falyaltaji ila ad-du'a wa at-tadarru' wal i'tidhar fayudimu as-su'al li jawazi an yakuna ibtalahu li yas'alahu wa la yattahimhu li ta'khir al-ijabati lima bayyanahu wallahu a'lam. Jika Allah telah angkat bala, apa yang harus dilakukan? Ujian telah selesai. Yang dilakukan setelah ujian apa? Syakar. Jika ujian telah diangkat oleh Allah, tugas kita adalah bersyukur. Tugas kita bersyukur. Jika Allah belum angkat itu ujian, yang dilakukan apa? Maka berlindung kepada Allah, minta doa kepada Allah dengan merendahkan diri, minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Lalu apa lagi? Selalulah meminta kepada Allah. Minta terus, nggak boleh berhenti. Ternyata ini bagian filosofi anak-anak itu, minta terus sampai jadi. Ya kan, pengalaman kan semua begitu. Sampai jadi. Akhirnya dikasih juga. Nah, itu sebetulnya. Minta terus sampai nanti Allah kabulkan. Sampai bala itu Allah angkat. Yang jadi masalah itu, orang yang tidak beradab itu ketika dikasih bala atau doanya belum dikabulkan, dia nuduh-nuduh. Ada kan nuduh-nuduh Allah?
Ada kan yang menentang-nentang juga ada. Konon kabarnya di dunia sosial ada nentang Allah juga kan. Banyak ya. Kita harus berlindung dari hal begitu. Apa yang harus kita pahami di sini? Kalau diuji, kita harus pahami, berarti kita diperhatikan Allah, gitu. Orang kan sering lupa di bab itu. Kenapa diuji? Kan ada juga kadang putus asa dia. Kenapa ya saya selalu diuji? Ada aja ujian, selesai ini, selesai ini, itu. Orang lain biasa-biasa aja nggak ada diuji. Lalu apa kalam berikutnya? Tuhan nggak sayang kepada saya. Bukan begitu kalamnya. Tapi yang diuji itu karena ada hal yang akan diberikan nanti. Ini seperti permata ini. Permata itu semakin dipukul, semakin diasah, digerindra. Kok gerindra? Digerinda ya. Itu coba tanya tuh, yang punya batu cincin tuh. Coba tanya. Ntar kalau nyawa jangan lari gitu maksudnya. Coba tanya tuh batu cincinnya. Ini prosesnya jadi begini nih lama ini. Kadang diinjak, kadang dipukul, kadang dipotong, kadang diamplas. Sakit itu. Tapi setelah jadi, ada orang mikirin dia ini amplasnya nomor berapa? Ada nggak orang bicara itu? Itu cara dipukulnya berapa kali? Ada nggak orang yang? Orang sering lihat hasilnya doang. Nah, tapi kita harus belajar dari situ bahwa ujian ibtila itu cara Allah supaya hambanya itu minta lagi, supaya hambanya itu selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, berikutnya Al-maqalatu tsalisatu wal khamsun, maqalah yang ke-53, fil amri bi talabir ridha minallahi wal fana bihi ta'ala. Ini tentang amar meminta ridha Allah dan fana dengan Allah. Qala radhiyallahu arda, utlubu minallahi azza wa jalla ar-ridha awil fana li'annahu huwa rahatul kubra wal jannatul 'aliyatul munfaridatu fid dunya wa huwa babul akbar wa illatu mahabbatillahi li'abdihi al-mu'min faman ahabbahu Allahu lam yu'adzibhu fid dunya wal akhirah fihi al-luhuqu billahi azza wa jalla wal wusulu ilaihi. Mintalah olehmu kepada Allah itu ridha dan fana atau fana. Kenapa minta ridha, minta fana itu? Karena itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Surga yang tinggi. Jadi surga yang disegerakan itu. Nah, ini yang tadi yang nanya minta surga. Minta ridha dan fana, jika Allah berikan itu bentuk dari surga yang disegerakan juga di dunia. Dan doa minta ridha, doa minta fana itu adalah babullahil akbar. Itu pintu menuju Allah yang amat besar. Mintanya ridha. Ending dari keridhaan itu apa? Fana. Apa ending ridha dan fana itu? Dia fana dengan tujuannya kepada Allah, dengan ridha kepada Allah. Dia fana di situ, bukan fana dengan keinginan nafsiyahnya, dengan tujuan nafsiyahnya.
tapi dia fana dengan satu tujuan, yaitu Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ridha Allah yang kita cari. Dan minta ridha atau fana itu sebab menjadi kekasih Allah juga. Ini rahasianya ini. Kalau mau jadi kekasihnya Allah, minta doa ini. Allahumma ardha anna. Ya Allah, ridhai kami. Ternyata Syekh Abdul Qadir menspil di sini bahwa sebab seseorang itu mendapat cintanya Allah itu ridha dan fana. Kalau fana, dia tidak memperhatikan dirinya, dia tidak merasakan dirinya ada. Yang ada hanya satu saja, Allah saja. Maka inilah yang penting itu, cari ridhonya Allah. Kalau ridhonya dapat, pasti jadi kekasih. Kalau sudah jadi kekasih, kira-kira diazab enggak? Enggak. Faman ahabbahu Allahu lam yu'adzibhu fil akhirat fid dunya wal akhirah. Orang yang jadi kekasih Allah itu tidak diazab di dunia dan di akhirat. Kalau jadi kekasih Allah itu apa? Dia nanti kembali dengan Allah. Kembali dia kepada Allah. Usul dia kepada Allah. Maka inilah setiap hari yang harus kita lakukan. Mencari, meminta ridho dan meminta fana. ولا تشتغلوا بطلب الحظوظ وأقسام لم تقسم أو قسمت فإن كانت لم تقسم فاشتغال بطلبها حمق ورعونة وجهالة وهو أشد العقوبات كما قيل من أشد العقوبات طلب ما لا يقسم. Ini harus dipahami juga. Jangan sampai kita sibuk meminta soal dunia. Jangan sibuk minta soal dunia. Ini sering ya, mungkin mayoritas lah. Mayoritas itu banyak mintanya bab keduniaan. Padahal Allah sudah jamin kan? Rezeki seseorang itu Allah sudah jamin. Itu kenapa orientasi meminta kepada Allah itu langsung diarahkan kepada ridha, tidak kepada selain itu. Coba bayangkan kalau kita minta atau sibuk meminta soal dunia, soal pembahagian kadang kita minta yang pembahagian itu bukan pembahagian kita. Kita minta itu. Nah, kira-kira gimana tuh? Nggak pusing itu jadinya. Sibuk minta aja. Yang kita minta itu bukan bagian kita. Jika yang kamu minta itu bukan bagianmu, atau kamu sibuk dengan sesuatu yang bukan bagianmu, itu kamu namanya meminta yang dungu. Apa kata orang Makassar sana? Dongo gitu ya. Itu permintaan yang ceroboh juga, itu permintaan yang bodoh juga. Ya itu sudah punya orang lain kita minta itu, enggak bisa. Bagian kita itu sendiri-sendiri. Meminta yang bukan bagian kita dan itu bagian yang lain, itu sebetulnya bahagian dari azab juga itu. Kan sibuk mikirin itu juga kita. Dan dari azab yang sangat dahsyat itu adalah meminta sesuatu yang sesuatu itu bukan dibagikan untuk kita.
Ya kan? Bukan untuk kita tapi minta itu. Wah, itu siksaan itu. Nah, jika itu bagianmu gimana? Wa in kanat maksumatan fastighalu biha syarrun wa hirsun wa syirkun min babil ubudiyyati wal mahabbatil haqiqiyyati. Jika kamu meminta itu bahagianmu, kamu sibuk meminta tentang itu bentuk kejahatan dan itu bentuk ketomakan dan bahkan itu bentuk dari kemusyrikan. Itu musyrik dari jalur ubudiyah itu. Dan itu musyrik dari jalur mahabbah itu. Itu musyrik dari jalur hakikat itu. Nah, hati-hati kita di situ. Allah sudah pasti kasih kok. Kita sibuk aja di situ. Kadang seolah ngingatin Allah juga kan. Kayak tadi anak-anak ngingatin orang tuanya kan. Yang waktunya belum jatuh tempo tapi diminta terus. Ingatin terus. Dan bahkan sibuk dengan sesuatu yang sudah bagian kita itu bagian dari kemusyrikan. Semestinya kita sibuk dengan yang memberikan. Bukan sibuk dengan apa yang tadi diberikan kepada kita. Tapi sibuklah dengan siapa yang memberikan. Kenapa begitu? Li'annal ishtighala bi ghairillahi azza wa jalla syirkun. Karena sesungguhnya sibuk dengan selain Allah itu syirik. Nah, kita cek ini kita masing-masing nih. Kita setiap hari sibuknya dengan apa? Semestinya kita sibuk setiap hari itu dengan Allah, bukan sibuk dengan selain Allah. Kadangkala kan ada juga orang yang tidak menjalankan wirid itu, yang tidak berzikir, alasannya apa? Sibuk. Nah, alasannya sibuk, jadi nggak ada waktu. Nah, yang begini nih yang jadi masalah. Yang mengatakan dia sibuk tidak ada waktu untuk berzikir itu sudah masuk dalam bab kemusyrikan. Mulai hati-hati nih kita. Apalagi masuk bab syirik khafi. Oh, bahaya. Ini yang perlu kita waspada itu. Jangan kita sok sibuk. Kerja boleh. Nggak ada yang larang. Kan dalam kerja itu kan kita juga bisa ingat Allah. Semuanya bisa bermakna ibadah. Kullu amrin dzibalin bismillah. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai, kullu amrin ya, zibalin la yubda bi bismillah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia tidak terhitung ibadah. Maka kita baca bismillah, itu nilai ibadah semua. Semua yang kita lakukan itu semuanya bisa ibadah. Semua yang kita lakukan walaupun dalam bab tatanan kasat mata itu kerjaan duniawi, tapi jika dimulai dengan niat yang tulus, semuanya adalah bentuk aplikasi istighalu billah. Sibuk kita dengan Allah. Mulai kerja, baca doa, bismillah. Cari nafkah, itu bagian dari amarnya Allah. Fantashiru fil ardh. Semuanya bisa diniatkan sama Allah. Semuanya bisa nilai ibadah dan semuanya juga bisa tidak bernilai ibadah. Bahkan orang yang konon seperti orang yang rajin ibadah, tapi jika niatnya salah, tidak dinilai ibadah.
Wa talabul hadzi laisa bisadiqin fi mahabbatihi wa wilayatihi. Faman ihtaja ma'allahi ghairahu fahuwa kadzdzab. Nih, cek ini. Menuntut keinginan dunia itu pertanda kamu cintanya tidak benar. Enggak benar cintanya kepada Allah. Kamu menghendaki sesuatu yang selain Allah, itu pertanda apa? Kamu kadzdzab. Kamu pembohong. Ini kalau cinta sama Allah itu mintanya Allah aja, tidak boleh minta selain Allah. Kan kaidahnya sudah ada. Jika sudah bersama dengan kekasih, semuanya akan dikasih. Nggak perlu diminta. Nggak perlu diminta. Nah ini kan tidak. Kita minta juga. Mintanya minta dunia lagi. Nah itu kalau minta dunia itu bertanda cintanya tidak benar. Cintanya tidak tulus. Terus apa lagi? Wa talabul iwad ala amalihi ghairu mukhlis. Wa innamal mukhlisu man 'abadallaha li yu'ti rububiyyata haqqaha wa ta'abbudahu lil malikiyyati wal haqiqiyyati. Atau meminta ganti, minta imbalan dari kerja, minta upah, tak gaji. Minta upah, minta gaji, itu tanda apa? Ghairu mukhlis. Nah, itu tandanya tidak ikhlas itu. Ada enggak kekasih sama kekasih, lalu dia minta upah, minta gaji, ada enggak? Hah? Ada enggak ibu minta gaji kepada bapak ini? Upah apa? Nyusuin anak, upah mandiin anak, upah masak. Hah? Kira-kira kalau dituntut itu gimana Pak? Nah ini nih gambarannya. Itu pertanda tidak mukhlis. Tanda orang ikhlas itu dia hanya mengabdi kepada Allah. Pengabdiannya hanya sama Allah aja. Dia akan berikan hak rububiyahnya. Dan dia mengabdi, ya ini kan kalau bahasa pengabdian ini, bahasa penyembahan ini kan logikanya adalah logika budak dengan majikan. Ya, kita ini budaknya Allah. Kita harus katakan itu. Kita harus tulus saja sama Allah itu, tidak ada intrik-intrik. Ini karakter budak itu begitu ya. Ini nggak ada punya intrik, mau gimana juga dia tetap budak. Kecuali dia dimerdekakan. Tapi budak di sini jangan dipahami ART ya. Itu salah paham itu. Ya, budak di sini ini kalau kita kembali kepada zaman perbudakan, makanya kalau bicara bab budak ini, kita sering ingatkan contohnya itu di film-film yang ada budak-budaknya itu ya. Film-film Persia itu kan budaknya kekar-kekar itu. Kalau secara kekuatan fisik, majikannya bisa dibunuh nggak? Bisa. Tapi kan nggak bisa menghilangin statusnya sebagai budak. Nah itu dia. Kita sama Allah itu begitu. Bagaimanapun status kita tetap budaknya Allah. Lianna al-haqqa azza wa jalla yamlikuhu wa yastahiqu alaihi al-amala wa ta'ata lahu biharakatihi wa sakanatihi wa sa'iri aksabihi wal 'abdu wa ma fi yadihi mulkun li maulahu kaifa wa qad bayyana fi ghairi mawdi'in
annal ibadati bi asriha ni'matun minallah wa fadlun minhu ala 'abdihi id waffaqahu laha wa aqdaruhu 'alaiha fal istighalu bisyukri rabbih khairun wa aula min talabihi minal a'wadi awil jazai 'alaiha. Kita ini kan miliknya Allah, kepunyaannya Allah. Terus apa yang kita bangga-banggakan? Membanggakan amal, membanggakan usaha. Semuanya saya sudah usaha, saya sudah ini. Padahal kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dan bahkan kita miliknya Allah gitu. Standar itu harus ada dalam pikiran kita. Bahwa kita ini apapun yang kita lakukan, yaitu semuanya karena Allah. Tidak bisa apa-apa juga. Apa yang mau kita banggakan? Coba. Budak yang tadi kita sebut, apapun yang dikerjakannya. Coba budak itu dia dikasih upah atau tidak? Budak. Nah itu dia. Ini budak kembali lagi zaman perbudakan itu maksudnya. Dikasih upah enggak dia? Tidak dikasih upah. Dan dia kerja juga dia nggak minta upah dia. Coba perhatikan itu. Mungkin baca historis tentang perbudakan. Ada nak budak yang kerja lalu dia minta upah? Nggak ada. Nggak ada. Jangankan upah diminta. Dirinya itu tergantung tuannya. Maka dia harus patuh kepada tuannya. Disuruh nyebur ya nyebur kan. Begitu karakter budak itu begitu. Lalu bagaimana? Apa yang perlu dibanggakan di hadapan Allah? Oh saya sudah beribadah, oh saya sudah berzikir. Apa yang perlu dibanggakan di hadapan Allah? Lah semuanya Allah yang kasih fasilitas. Kita ini innalillahi wa inna ilaihi milik Allah, akan kembali kepada Allah. Nah itulah kenapa ada ungkapan wujuduka dzanbun la yuqas. Kamu merasa ada itu dosa. Kamu merasa kamu ada itu, ya itu dosa itu. Sama seperti budak dia sok punya ini di hadapan majikannya. Yang minta-minta upah juga itu. Jadi tak elok kiranya kita minta pahala juga kepada Allah. Tapi kalau kualitas rohani kita seperti anak-anak yang tadi itu, minta-minta, ya berarti kita harus sekolah lagi. Harus sekolah lagi. Kan kita yang tahu bagaimana kondisi kita. Semuanya adalah nikmat dari Allah, karunia dari Allah. Yang sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Kita harus sibuk ngapain? Nah, yang kita sibukkan itu adalah istighalu bisyukri rabbih. Kita mesti sibuklah bersyukur dengan kepada Allah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Coba kalau kita perhatikan, kita kembali sejenak dengan hadisnya Nabi itu. Nabi butuh apa lagi sih? Kan Nabi nggak sholat pun dia kan sudah aman ya, terjamin.
Tapi yang ingin dicontohkan oleh Nabi apa? Yang ingin dicontohkan itulah menjadi abdan syakura. Itu yang ingin dicontohkan. Walaupun kalamnya mengatakan aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Itu kalamnya itu bukan untuk personalitinya Nabi, tapi Nabi sedang mengajarkan kepada umat bagaimana dia juga menjadi abdan syakura. Banyak-banyak bersyukur. Itu yang mesti dilakukan. Kalau kamu sibuk dengan bersyukur itu lebih baik. Wa aula min talabihi minal a'wadi awil jaza. Itu juga lebih baik dari minta reward, dari minta upah. Syukuri saja. Alhamdulillah. Kalau bukan karena Allah semuanya tidak terjadi. Ini berbagai kondisi sebetulnya. Tidak hanya dalam kondisi biasanya kan kalam syukur itu diibaratkan ketika dapat nikmat, dan dapat nikmat itu selalu dibayangkan oleh orang dia mendapatkan materi. Kan itu yang selalu dibayangkan oleh orang. Padahal nikmat dan karunia Allah itu luas sekali. Coba kita hitung. Enggak, itu buku kita bisa habis hitung-hitungnya. Kalau begitu, kaifa tashtaghilu bi talabil hudud? Bagaimana kamu sibuk dengan urusan keduniaanmu? Wa qad tara khalqan katsiran kullama kathurat al-hudud indahum wa tawattarat wa tataba'at al-ladzat wan ni'am wal aqsam ilaihim zada sukhtuhum ala rabbihim wa tadajjuruhum wa kufruhumun ni'mah wa kathratu humumihim wa humumihim. Ini yang perlu kita hati-hati. Yang tadi sibuk dia, sudah banyak kita perhatikan makhluk-makhluk Allah ini ketika diberi dia nikmat yang banyak, bahkan tidak terbatas, dia mendapatkan kenikmatan yang begitu banyak, dan lalu dia mengikuti kenikmatan, kelezatan dunia, kenikmatan, lalu bahagianya diberikan kepada mereka. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi itu zada sukhtuhum ala rabbihim. Bertambah durhakanya kepada Allah. Bertambah marahnya kepada Allah. Ini berat juga. Karena tantangan orang diberikan nikmat yang berlimpah itu apa? Kehidupan glamor, kehidupan apa lagi itu? Ya, masuk dalam itu semua. Nah, yang ditambah, yang pertama itu apa? Keingkaran. Yang tambah apa? Sedih. Ditambah apa? Gelisah. Tafsir Minangkabaunya ada juga tafsir Minangkabaunya itu, tapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadi jadinya tafsir Indonesia. Seperti orang minum air laut, semakin diminum semakin haus, semakin diminum semakin haus. Nggak capek kita begitu? Yang tadi minta soal dunia aja semuanya, makin capek dia, makin capek, gelisah, nggak tenang dia. Kalau hartanya banyak, dia khawatir apa? Hilang, ada yang nyuri. Yang paling dikhawatirkannya apa? Ntar ada yang minjem.
macam-macam itu. Dia nggak tenang. Halo apa lagi? Wa fakruhum ila aksamin lam yuqsam ghaira ma indahum wa haqurat wa saghurat wa qabuhat aqsamuhum indahum wa 'azumat wa kaburat wa sunat aqsamu ghairihim fi qulubihim wa a'yunihim fasara'u fi talabiha fadhahabat a'maruhum wa hallat kuwamuhum wa kaburat sinnuhum wa shutitat ahwaluhum wa ta'ibat ajsaduhum wa ariqat jibahuhum wa suwidat ifuhum bi kathrati athamihim wa irtikabi adha'imi dhunub fi talabiha wa tarki awamiri rabbihim falam yatanaluha wa kharaju minad dunya muflisa la ilaha ula wa la ilaha ula. Ini berikutnya gambaran ini orang-orang yang kere gitu ya. Dia sibuk kepada bahagian yang itu bukan bahagiannya dia, dan bahkan itu membuat dia jadi hina juga, membuat dia jadi kecil juga, membuat dia jadi keji ya dengan permintaannya itu, jadi hina. Dan dia memandang apa yang diberikan kepada orang itu lebih oke gitu, lebih baik, dan itu menjadi masalah dalam kolbunya, jadi penyakit kolbu dia. Dia tak memandang apa yang ada sama dia, yang dipandang apa yang sama orang lain aja. Enggak sibuk itu orangnya tuh. Bahkan apa yang ada sama orang itu dia segera minta itu juga. Enggak jelas orangnya. Nah, ini ada tafsir Minangkabaunya. Kama angin kancang kian nyopai. Itu bahasa Indonesianya betul. Paham kan? Angin kencang, kemana arah angin dia ke sana. Itu tuh. Sehingga dia habis umurnya untuk itu aja. Sampai habis kekuatannya untuk urusan yang begitu saja. Umurnya sudah lanjut. Kondisinya sudah ya nggak bisa diharapkan lagi, kalau bahasa orang itu sudah bau tanah. Pikirannya masih begitu, masih menginginkan apa yang ada di orang lain, dia harus dapat itu juga. Kira-kira begitulah. Dan dia sudah capek sebetulnya, jasadnya sudah capek, jidatnya sudah berkeringat, hitam pula, ya kan? Buku catatannya itu sudah nggak bersih, dosanya banyak kesalahannya, banyak dia meninggalkan perintah Tuhannya. Kira-kira orang begini ketika dia mati, gimana keadaannya? Matinya mati kere itu. Mati kere. Dia tidak termasuk dalam kelompok orang mukmin, tidak termasuk dalam kelompok orang kafir. Karena dia sibuk bukan dengan dirinya, dia sibuk dengan yang lainnya. La syakaru rabbahum fima qasama lahum min aqsamin fasta'anu ala ta'atihi wa ma nalu biha ala ta'atihi wa ma nalu ma talabu min aqsami ghairihim
bal dayya'u dunyahum wa akhiratahum fahum asyarul khalqiyah wa ajhaluhum wa amhaquhum wa aksahum uqulan wa basira. Nah ini orang-orang yang begini ini, orang yang tidak bersyukur kepada Allah terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya, dan orang yang tidak minta tolong juga kepada Allah untuk ketaatan. Tentu dia nggak bisa. Kita ini nggak bisa taat kepada Allah kalau kita minta tolong kepada Allah. Itulah kenapa kita selalu kalau mulai zikir itu baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta tolong kepada Allah, minta bantu sama Allah. Kita mesti minta bantu, minta tolong, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak minta kepada Allah, ya apa yang kita tuntut juga tidak akan bisa dapat. Yang akan diperoleh itu apa? Ya paling kehidupan sia-sia di dunia dan di akhirat. Maka itulah sejelek-jelek makhluk Allah itu, sebodoh-bodohnya itu, sedungu-dungunya itu, serendah-rendahnya akalnya itu, yang nggak punya basirah itu, nggak punya kolbu. Nah semestinya, ini bagian terakhir, semestinya yang kita lakukan apa? Falau annahum radu bil qada wa qani'u bil ata wa ahsanu ta'atul maula la atatsum aqsamuhum minad dunya min ghairi ta'bin wala ana'in thumma nuqilu ila jiwaril aliyil a'la fawajadu indahu kulla maradin wa muna. Seandainya mereka redha dengan ketentuan, dia menerima dengan pemberian Allah, dan dia berbaik-baik taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti berikan bagiannya di dunia min ghairi ta'bin wala ana'in. Enggak perlu capek-capek, enggak perlu susah-susah, Allah kasih. Syaratnya apa? Ridho. Syaratnya ridho. Kan judul kita kan minta ridho, syaratnya ridho sama Allah. Kalau ridho kepada Allah, nerima ketentuan Allah, baik-baik taat kepada Allah, pasti Allah kasih. Kekasih Allah itu sebetulnya nggak ada yang miskin. Yang digambarkan oleh orang kekasih Allah itu, wali-wali itu miskin, itu lakonnya aja itu. Kalau dia minta apa saja dapat itu, tapi dia nggak mau. Jadi dia kelihatan miskin itu lakonnya dia. Banyak yang begituan. Sehingga kalau dia taat, patuh, ridho kepada Allah, taat, menerima semua ketentuan, dia nanti akan diangkat Allah derajatnya. Dia berada di sampingnya Al-Aliyil A'la, di sisi Allah. Dia bersama dengan Allah. Kalau sudah bersama dengan Allah gimana? Fawajadu indahu kullu muradin wa muna. Maka dia akan mendapatkan apa saja yang dia kehendaki, apa saja yang dia cita-citakan. Syaratnya harus bersama dengannya. Kalau sudah bersama dengan Allah, sudah bersama dengan yang punya, wah aman sudah. Ada yang suka makan durian. Durian yang mahal itu apa? Angking, udang merah, blackthorn. Kalau dibeli duit nggak ada, tapi ada orang punya kebun. Kita kenal dengan orang punya kebun. Kira-kira gimana? Oh gratis. Itu makna sederhananya. Artinya kalau kita dekat dengan si pemilik, itu bisa dikasih, nggak perlu minta, dikasih.
Maka tugas kita ridho-ridholah dengan ketentuan Allah. Kalau kita ridho dengan ketentuan Allah, kita berharap kita menjadi mardiyah di sisinya, ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ja'anallahu wa iyyakum mimman radiya bil qada. Semoga Allah menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita minta juga kepada Allah agar Allah fanakan nafsiyah ini. Allah pelihara ahwal kita. Lalu Allah selalu beri taufik kita. Dan kita berharap apapun yang terjadi, apapun yang Allah takdirkan dalam setiap aktivitas kita ini bahagian dari apa yang disukai oleh Allah, bahagian dari apa yang diridhai dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.